Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Untuk itu, kita sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah seharusnya memaksimalkan ibadah kita dan memperbanyak amal soleh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Pada kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas mengenai topik seputar kegiatan yang dapat menambah pahala kita khususnya di bulan suci Ramadan. Kesempatan kali ini kita akan merujuk pada referensi buku yang berjudul Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Quran karya dari Ahmad Syarifuddin. Nah sahabat Islam, nantinya kita akan bahas yang pertama mengenai motivasi belajar Al-Quran, yang kedua keutamaan baca Al-Quran, dan yang ketiga terkait keutamaan mengajar Al-Quran. Pada pembahasan yang pertama yakni terkait motivasi belajar Al-Quran, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi Ta'allamul Quran fa'aqra'uhu fa inna mathalul Quran liman ta'allamahu wa qarra'ahu wa qama bihi kamathali jarabin mahsyuwin miskan yafuhu riyahuhu fi kulli makan. Artinya, belajarlah Al-Quran dan bacalah, karena perumpamaan orang yang mau belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran lalu mengamalkannya bagaikan wadah yang terisi minyak kasturi yang semerbak harumnya dimanapun dia berada. Nah sahabat Islam, dari hadis di atas dapat kita pahami bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk belajar Al-Quran sehingga kita bisa meraih keutamaan membaca Al-Quran dan juga keutamaan dari mengajar Al-Quran atau mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah buat teman-teman di sini yang masih di tahap belajar Al-Quran, jangan pernah malas atau jangan pernah patah semangat, karena kita akan memperoleh banyak kebaikan ketika kita sedang menjalani proses belajar Al-Quran. Jangan sampai teman-teman di sini yang masih terbata-bata membaca Al-Quran jadi malas untuk baca Al-Quran. Ada satu hadis yang bisa kita jadikan motivasi untuk kita terus membaca Al-Quran, belajar Al-Quran sekalipun kita masih terbata-bata dalam baca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, di mana artinya orang yang membaca Al-Quran dengan fasih atau sudah mahir, dia ditempatkan bersama dengan malaikat-malaikat yang terhormat. Namun orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Artinya apa teman-teman? Meskipun kita masih terbata-bata dalam baca Al-Quran, kita tetap memperoleh pahala, bahkan memperoleh 2 pahala, yakni pahala membaca Al-Quran sekaligus pahala mempelajari Al-Quran. Jadi untuk itu, semua teman-teman di sini yang masih terbata-bata dalam baca Al-Quran, jangan pernah patah semangat dan terus sering membaca Al-Quran sehingga kita bisa mahir membaca Al-Quran itu sendiri. Semoga hadis tadi bisa menjadi motivasi buat kita untuk terus belajar dan membaca Al-Quran. Pembahasan yang kedua yakni terkait keutamaan membaca Al-Quran. Tentu teman-teman di sini semuanya sudah tidak asing lagi terkait keutamaan ataupun keistimewaan dari orang yang suka membaca Al-Quran. Terlebih di bulan suci Ramadan kali ini, sudah seharusnya kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama yakni dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena kelak di hari kiamat Al-Quran bisa menjadi penolong kita. Nah teman-teman semuanya, mari kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Agar apa? Agar Al-Quran yang kita baca tadi bisa menjadi penolong kita kelak di hari kiamat. Ada juga hadis riwayat dari Imam Muslim dan Ibnu Majah menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meninggikan derajat seseorang melalui Al-Quran, juga bisa merendahkan derajat seseorang melalui Al-Quran itu sendiri. Nah pertanyaannya, siapa orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran? Yaitu orang-orang yang mau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan juga siapa orang yang direndahkan derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran? Yaitu orang yang meremehkan Al-Quran atau enggan membaca Al-Quran. Semoga 2 hadis tadi bisa menjadi penyemangat kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, pembahasan yang ketiga yakni terkait keutamaan mengajarkan Al-Quran. Ada satu hadis yang sangat populer sekali. Mungkin teman-teman di sini semuanya sudah tidak asing lagi. Hadisnya berbunyi, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Dan teman-teman, Rasulullah SAW sendiri sangat memberikan penghargaan khusus atau sangat respect sekali dengan orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ada satu cerita dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, ketika kamu pergi pagi-pagi untuk mengajarkan satu ayat untuk orang lain, itu lebih bagus, itu pahalanya lebih besar daripada sholat 100 rakaat." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Masya Allah teman-teman, kapan lagi kita memperoleh pahala yang setara dengan mengerjakan sholat 100 rakaat? Untuk itu pahala ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Semoga cerita tadi bisa memotivasi kita untuk bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah sahabat Islam, semoga pembahasan tadi bisa menjadi bekal kita untuk lebih baik ke depannya. Yang pertama yakni kita harus semangat dalam belajar Al-Quran. Kita juga harus semangat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita dan semangat untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Semoga 3 hal tadi bisa menjadi bekal kita untuk menambah pahala kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.